Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Kawan-kawanku yang semua yang dirahmati Allah, izinkanlah saya pada hari ini untuk sedikit berbagi apa yang saya ketahui tentang konsep tilawatul ayat. Ya. Mungkin izinkanlah saya untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 129 yang mana surah ini bercerita tentang doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, ketika kemudian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam telah menyelesaikan peninggian Ka'bah. Ya, karena Ka'bah ini sempat hancur ya di era Nabi Nuh alaihi salam karena musibah air bah. Ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, wahai Tuhan kami, utuslah ke tengah anak keturunan kami seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka. Rasul itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka serta membersihkan mereka dari perbuatan syirik. Sungguh Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana dalam mengangkat Rasul-Mu. Ya, kawan-kawanku semua, kira-kira siapa yang dimaksud Rasul dalam ayat ini, dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam? Ya, tentu saja ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah jelas ya cluenya, keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dan tinggal di sekitar Ka'bah. Ya, kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik di sini, ya, bahwa tugas dari seorang Rasul itu ada 3, yaitu yang pertama adalah yatslu alaihim ayatik atau tilawatul ayat, ya, membacakan ayat-ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, mengajarkan Alkitab dan juga Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan masyarakat dari kesyirikan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini kita akan membahas bagian tilawatul ayat. Apa sih yang dimaksud dengan tilawatul ayat? Ya, kalau kita lihat, kata tilawah itu berasal dari kata talayatlu, yang memang artinya juga bermakna qara'a yaqra'u, membaca, ya. Ini dalam bahasa Arab. Tapi ternyata tilawah, ya, at-tilawah ini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mendalami apa? Mendalami ayat-ayat. Ya. Ayat itu apa sih? Ya, ayat itu tidak hanya ayat qauliyah saja atau ayat Al-Quran saja, tapi juga ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran, surah Fussilat ayat 53, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, artinya kami akan tunjukkan kepada kaum kafir bukti-bukti kekuasaan kami di cakrawala dan pada diri mereka sendiri, sehingga mereka mendapat bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Wahai Muhammad, apakah tidak cukup Tuhanmu menjadi saksi atas semua yang terjadi? Fussilat ayat 53. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tilawah, ya, membaca ayat itu tidak hanya membaca atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran saja, tapi ini sebenarnya sesuatu yang lebih dalam dari itu, ya. Yang mana ini semestinya kita biasakan di dalam aktivitas kita, ya, terutama di dalam belajar mengajar misalnya, atau di dalam penelitian, ya. Kita mengkaji, mendalami tanda-tanda, karena kata ayat itu tidak hanya ayat-ayat qauliyah saja, tapi juga ayat-ayat kauniyah, atau yang disampaikan di dalam Quran surah Fussilat tadi ada al-ayat fil afaq, tanda-tanda di cakrawala, tanda-tanda di lingkungan kita, ya, atau mungkin tanda-tanda sosial, ya, dan juga al-ayat fil anfus, ya, tanda-tanda yang ada di dalam diri kita, baik itu fisik ataupun kejiwaan, ya, dan yang lain sebagainya. Kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, marilah kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan tilawatul ayat. Apapun kepakaran kita, apapun ilmu yang saat ini didalami, ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang saat ini tengah menjalani studi ilmu tertentu, jadikanlah apa yang kalian pelajari, jadikanlah apa yang kalian teliti, jadikanlah apa yang kalian selami, ini akan membawa kepada tanda-tanda
keimanan. Ya, jadi bukan hanya amalan yang ilmiah saja, ya, tapi semakin meningkatkan ketakwaan, semakin meningkatkan keimanan kita, ya, kepercayaan kita akan adanya tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.